Halo, hai semuanya. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kerajaan Hindu dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Kudungga digantikan oleh Asmawarman. Asmawarman ini adalah anak dari Kudungga. Kemudian Asmawarman digantikan oleh anaknya, yaitu Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya loh. Bukti keberadaan kerajaan Kutai diketahui dari prasasti Mulawarman yang berbentuk yupa. Apa itu yupa? Yupa adalah prasasti berbentuk tugu atau tiang batu yang dipahat. Terdapat 7 buah yupa. Tulisan yang dipahat pada prasasti Mulawarman menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta ini menceritakan kisah kedermawanan dan kearifan Raja Mulawarman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kerajaan ini runtuh karena perang melawan Kutai Kartanegara yang awalnya sebenarnya beragama Hindu, namun nanti sekitar abad ke-18 berubah menjadi kerajaan Islam atau Kesultanan Islam. Berikut ini ada beberapa peninggalan kerajaan Kutai. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang pernah berkuasa sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Raja pertamanya adalah Jaya Singawarman. Jaya Singawarman ini digantikan oleh putranya, yaitu Dharmayawarman. Dharmayawarman kemudian digantikan pula oleh putranya, yaitu Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman. Purnawarman merupakan raja yang hebat dan kuat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan makmur. Purnawarman juga pernah membangun saluran air dengan cara melakukan penggalian Sungai Gomati yang sekarang wilayah Bekasi. Tujuannya adalah untuk pengairan lahan pertanian dan untuk mencegah banjir. Kemudian, setelah penggalian selesai, Raja Purnawarman menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai bentuk rasa syukurnya. Keberadaan kerajaan Tarumanegara dapat diketahui melalui peninggalan sejarahnya yang berupa prasasti. Antara lain yang pertama yaitu ada prasasti Ciareten, ada prasasti Tugu, ada prasasti Jambu, prasasti Kebun Kopi, dan prasasti Lebak.
Selain ditemukannya prasasti, Kerajaan Tarumanegara juga menemukan 2 arca Dewa Wisnu yang saat itu ditemukan di daerah Karawang. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga atau Holling. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-6 Masehi. Wilayah Kerajaan Kalingga terletak di wilayah utara Jawa Tengah yang dekat dengan dataran tinggi Dieng. Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaannya. Setelah Ratu Sima tidak lagi berkuasa, keberadaan Kerajaan Kalingga tidak terdengar lagi. Berikut ini adalah beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Kalingga yang berupa prasasti dan candi. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah yang berdiri sejak sekitar abad ke-8 Masehi. Raja pertama Kerajaan Mataram Hindu adalah Sana. Lalu ia digantikan oleh putranya yakni Sanjaya. Saat memerintah, Sanjaya menamakan dirinya sebagai Rakai Mataram yang memiliki arti yaitu berkuasa di daerah Mataram. Sanjaya berhasil meluaskan wilayahnya hingga wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Sanjaya digantikan oleh putranya yang bernama Pancapana Rakai Panangkaran. Setelah masa pemerintahan Rakai Panangkaran, Kerajaan Mataram Hindu dipecah menjadi 2, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kedua kerajaan tersebut dipersatukan kembali melalui pernikahan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramudiawardhani dari dinasti Shailendra. Mataram Hindu meninggalkan peninggalan sejarah berupa ratusan candi yang terdapat di Kompleks Candi Prambanan yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Kerajaan Mataram Hindu juga meninggalkan sejumlah artefak emas yang merupakan bukti kejayaan Kerajaan Medang di bidang ekonomi dan seni budaya. Kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Berantas, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berdiri dan berkuasa sekitar tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Nama Kediri berasal dari kata Kadri dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon mengkudu. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang sekarang bernama Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kahuripan yang dibangun oleh Airlangga. Airlangga merupakan raja yang memerintah dengan bijaksana. Oleh karena itu, Airlangga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Raja Jayawarsa. Kerajaan Kediri mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Beliau terkenal dengan ramalannya tentang masa depan. Ramalan Jayabaya ini sering terkenal dengan sebutan Jangka Jayabaya.
Wilayah Kerajaan Kediri meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Kerajaan Kediri mengalami kemunduran pada masa Kertajaya. Kertajaya merupakan raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Kerajaan ini runtuh setelah diserang oleh Ken Arok dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Kediri diketahui keberadaannya berdasarkan prasasti Mahaksubya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Sedangkan peninggalan Kerajaan Kediri yaitu salah satunya ada patung Erlangga dan arca Dewa Wisnu. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Malang, Jawa Timur. Menurut Kitab Negara Kertagama, Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Raja pertama Kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Setelah memerintah selama sekitar 5 tahun, Ken Arok digantikan oleh Anusapati yang merupakan anak tiri dari Ken Arok. Anusapati kemudian digantikan oleh Tohjaya, yaitu anak kandung dari Ken Arok. Tohjaya lalu digantikan oleh Ranggawuni. Pada masa pemerintahan Ranggawuni, rakyat hidup dengan aman dan damai. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara, yakni anak dari Ranggawuni. Kertanegara bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari. Untuk itu, ia melayangkan serangan-serangan yang dikenal dengan sebutan ekspedisi, yaitu Ekspedisi Pamalayu dan Ekspedisi Pabali. Ekspedisi Pamalayu merupakan serangan Kerajaan Singasari kepada Kerajaan Sriwijaya. Sedangkan Ekspedisi Pabali merupakan serangan Kerajaan Singasari kepada Kerajaan Bali. Hasilnya, wilayah Kerajaan Singasari meliputi Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Berikut ini adalah peta wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari pada masa kejayaannya. Kerajaan Singasari mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Champa yang membuat Kaisar Kubilai Khan dari Kerajaan Mongol mengirim utusan agar Kerajaan Singasari tidak menjalin kerjasama lagi dan tunduk kepada Kerajaan Mongol. Kerajaan Singasari runtuh akibat Kertanegara menolak menjalin kerjasama dengan Kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan dan menghina utusannya tersebut. Akibatnya, Kerajaan Singasari diserang oleh pasukan Kerajaan Mongol dan Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang. Peninggalan Kerajaan Singasari. Ada Candi Singasari, ada Arca Dwarapala, ada Candi Jawi, dan ada Prasasti Manjusri. Kerajaan terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Pusat Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan keturunan Raja Singasari. Kerajaan Majapahit bermula ketika Raden Wijaya berpura-pura meminta pengampunan kepada Jayakatwang
dan mulai mengabdikan diri kepadanya. Akhirnya, Raden Wijaya diberikan tanah di hutan Tarik. Raden Wijaya bersama pengikutnya membangun daerah baru. Salah satu pengikut Raden Wijaya memakan buah maja yang rasanya pahit. Akhirnya, daerah tersebut diberi nama sesuai dengan buah tersebut, yaitu Majapahit. Raden Wijaya mengajak kerjasama kerajaan Mongol untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Akhirnya, kerajaan Singasari berhasil dikalahkan dan Jayakatwang tewas dalam pertempuran. Raden Wijaya menyusun strategi untuk menyerang tentara kerajaan Mongol. Setelah serangan berhasil dilakukan, Raden Wijaya naik menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardhana. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang damai, tentram, dan wilayahnya yang luas. Keberhasilan yang dicapai oleh Hayam Wuruk tidak terlepas dari dukungan Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang yang hebat. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada wafat, serta karena Perang Parekrek atau Perang Saudara. Kemudian peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama ada patung Patih Gajah Mada, ada arca Pertapa Hindu, ada Candi Brahu, ada Gapura Wringin Lawang, dan ada Gerbang Bajang Ratu. Oke, materi kita hari ini sudah selesai loh. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyimak dengan baik materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.